Hai teman-teman, kembali lagi belum saya dalam konten isi hati, curahkan hati, renungkan dalam diri. Asik ya kan? Oke, teman-temanku, hidup itu adalah dilema. Karena setiap manusia pasti mempunyai masalah. Entah itu dia masalah batin, masalah fisik, atau masalah keluarganya. Jadi mengapa kita harus menyesali suatu dilema dalam kehidupan ini? Kematian. Jika seseorang telah ditinggalkan oleh keluarganya, adiknya, bahkan ibunya, orang tuanya mungkin, atau gurunya, tidak perlu mereka menyesali apa yang telah terjadi. Toh kan sudah terjadi juga. Yang perlu kita lakukan adalah ikhlaskan. Begitu juga jika kita merasakan masalah keluarga gitu kan. Misalnya ada kedua orang tua dari seorang anak, yaitu kedua orang tua itu cekcok mulu setiap hari gitu kan. Ya, yang harus kita lakukan adalah tabah, berdoa. Itu yang bisa kita lakukan, dan melakukan hal lain yang bisa melupakan hal itu. Memang tidak mudah, dan memang tidak juga dapat dilakukan sepenuhnya. Tapi apa yang kita bisa buat? Yaitu lakukan saja apa yang kita bisa. Renungkan jika memang ada kesalahan dalam hidup ini. Karena hidup itu tidak selalu bahagia, hidup tidak selalu tentang cinta, hidup tidak selalu dengan pelukan seseorang, bahkan motivasi atau dorongan. Hidup tidak selalu tentang guyonan, tentang bercanda. Hidup juga tidak selalu tentang pujian. Karena hidup ini pasti ada susahnya, ada senangnya. Di saat kita susah, jangan pernah menyesalinya. Di saat kita bahagia, jangan lupa untuk mensyukurinya. Oke, untuk memperjelas cerita saya kali ini, saya akan menceritakan sedikit dari dilema hidup saya. Saya dulu adalah seseorang yang pemalu. Di sekolah saya sering bolos. Ya, saya di sini jujur. Sering bolos, bahkan pernah tidak naik kelas. Sekarang saya duduk di bangku 3 SMP. Dulu saya pemalu, bahkan saya tidak pernah menyimak dengan benar. Di saat guru bilang, "Zaki, ada yang mau ditanyakan?" Saya hanya diam. Mengapa? Karena waktu itu saya itu malu. Lalu berjalan dengan waktu, saya bertemu teman-teman baru gitu kan. Ada yang mengajak saya ngobrol, bahkan main ke rumahnya. Awal-awal saya main ke rumah teman saya itu kaku, jujur kaku ya. Lalu selang beberapa minggu kemudian saya mulai berkenalan dengan teman-teman yang lainnya, hingga akrab dengan mereka. Dan akhirnya saya mulai memberanikan diri untuk bertanya kepada guru saya, dan pelan-pelan saya mulai percaya diri gitu kan, untuk maju. Bahkan dulu hobi saya sebenarnya bukanlah menulis puisi, tapi hobi saya dulu hanya menulis, hanya menggambar. Tidak pernah terfikirkan saya menulis puisi. Sampai akhirnya saya diajarkan oleh ibu saya gitu kan. Karena ibu saya juga dulu sering buat puisi, baca puisi gitu kan. Lalu disitulah saya belajar bagaimana cara saya membaca puisi, cara bicara di depan orang. Semua itu saya belajar pelan-pelan. Disitulah saya bangkit. Akhirnya saya belajar sungguh-sungguh bagaimana cara mengatur waktu saya
Walaupun saya suka main-main dengan kawan-kawan, tapi saya mengatur waktu saya gitu kan. Dilema saya di situ sebenarnya. Tidak percaya diri di depan orang. Saya jujur, saya itu terbiasa ditinggal orang tua. Jadi ketika saya malu, ketika saya tidak percaya diri itu, saya bingung mau ngomong ke siapa. Sedangkan pada waktu itu saya menjalankan hidup saya sendiri dengan asuhan nenek saya. Dan karena kegagalan saya di masa lalu itu, saya sekarang lebih sering gitu ngobrol sama orang-orang, walaupun cuma sesekali saja. Saya berusaha jadi orang baik, jadi orang yang percaya diri, jadi orang yang bisa membantu orang lain dengan motivasi saya, dengan kata-kata motivasi saya, dengan dengan dukungan saya kepada orang lain itu sangat membantu mereka gitu. Jadi jika dulu saya jarang ngomong, pendiam, saya sekarang ingin berubah jadi yang lebih baik. Itulah, di saat kita merasakan ada masalah di dalam hidup, maka jika tidak ada orang yang bisa membantu kita tidak ada bahan curhatan, tidak ada orang yang bisa kita ajak ngobrol, marilah kita renungkan apa kesalahan kita. Mungkin kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan lupa di situ pula kita berusaha gitu. Jangan cuma berdoa, hanya berdiam diri saja. Kita harus membentuk sifat perubahan dalam diri kita. Karena perubahan itu bukanlah hanya sebuah kata, tapi sebuah bentuk dari pembuktian kita. Mungkin seseorang yang pernah hancur di masa lalu akan bangkit karena dia tahu apa yang harus dia ubah dari hidupnya. Sebuah masalah akan lewat. Maksudnya, jika masalah itu sudah terjadi, maka masalah itu pasti akan dilupakan gitu. Ya maksudnya bukan dilupakan sih. Masalah itu jika sudah terjadi, sudah lewat masalah itu, ya seperti angin lalu. Kita berjuang sekarang, dan insya Allah di tahun depan kita sukses. Nah, perjuangan kita itu tidak akan sia-sia, tapi kita akan merasakan di mana masalah yang pernah terjadi akan seperti angin yang berlalu. Seperti itu. Semoga konten kali ini dapat membantu kalian, dapat memotivasi kalian. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe. Oke, terima kasih.